Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan kembali memperdalam tentang metodologi fenomenologi agama. Oke ya, baiklah mahasiswa dengarkan baik-baik ya. Metodologi fenomenologi agama. Penelitian agama tidak cukup hanya bertumpu pada konsep agama secara normatif atau hanya menggunakan model ilmu-ilmu sosial, melainkan keduanya saling menopang. Seorang peneliti yang sama sekali tidak memahami agama yang diteliti akan mengalami kesulitan karena realitas harus dipahami berdasarkan konsep agama yang dipahami. Berangkat dari permasalahan tersebut, pendekatan metodologis dalam studi agama secara terus-menerus mendapat perhatian cukup besar dari para intelektual agama. Dalam perkembangannya, dirumuskan sebagai pendekatan yang diadopsi atau berdasarkan disiplin-disiplin keilmuan tertentu seperti sejarah, filsafat, psikologi, antropologi, sosiologi, termasuk juga fenomenologi yang akan kita bahas. Fenomenologi agama bisa diartikan sebagai studi agama yang membandingkan berbagai fenomena yang sama dari berbagai agama untuk memperoleh prinsip universal. Dalam upaya itu, prinsip kerja fenomenologi Husserl, khususnya Eposse dan Editis Vision, dipergunakan. Ia juga bisa dipahami sebagai pendekatan terhadap persoalan-persoalan agama dengan mengorganisasikan data agama, menetapkan hubungan dan mengelompokkan data berdasar hubungan tersebut tanpa harus mengadakan komparasi tipologis antar berbagai gejala agama. Dari sisi metodologi, fenomenologi agama bisa dijadikan sebagai sebuah metode pendekatan dalam studi agama dengan mengabaikan historisitas suatu agama. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agama menampakkan diri sehingga hakikat dari agama itu bisa dipahami. Dengan metode fenomenologi dicoba ditemukan struktur dasar agama yang meliputi isi fundamental, sifat hakiki, relasi hakiki dengan kesadaran dan dengan objek lain yang dia sadari. Fenomenologi agama tidak hanya sekedar mendeskripsikan fenomena yang ditelaah, tidak juga hanya menggali hakikat filosofis fenomena. Lebih dari itu, suatu fenomena agama diartikan lebih mendalam, sebagaimana yang dihayati manusia beragama. Dalam upaya menghindari bias subjektif dan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kenyataan agama sebagai sesuatu yang dialami dan dihayati. Oleh karena itu, dalam mengoperasikan fenomenologi agama, Van der Loo dalam bukunya Religion in Essence and Manifestation, Study in Phenomenology of Religion, menawarkan setidaknya 7 langkah dalam fenomenologi sebagai pendekatan studi agama. Pertama, klasifikasi. Apa arti klasifikasi? Klasifikasi adalah memetakan fenomena agama sesuai kategori, misalnya kurban, sakramen, tempat-tempat suci, waktu suci, teks-teks suci, festival, dan mitos. Pengklasifikasian ini diharapkan mampu menggali nilai dari fenomena-fenomena yang ada. 2. Mengikutsertakan mengikutsertakan gejala itu ke dalam kehidupan kita. Dalam artian, peneliti harus membaur dengan fenomena tersebut. Karena yang muncul itu selalu merupakan sebuah tanda dengan arti yang pasti dan yang harus diinterpretasi.
Interpretasi itu hanya dapat dilakukan kalau gejala itu dialami dengan sengaja, sadar, dan dengan metode. Ketiga, epose, yaitu pengurungan atau bracketing. Sementara, semua pertimbangan nilai normatif. Selama penelitiannya, fenomenolog agama harus menahan diri dari memberikan penilaian karena penilaian yang belum waktunya akan menghalang-halangi pengetahuan tentang esensi, yaitu sebuah konsep yang diambil dari filsafat Hegel. Keempat, mencari esensi gejala dan tipe ideal hubungan struktur-struktur tersebut. Upaya ini untuk memperoleh pemahaman holistik tentang berbagai aspek terdalam suatu agama dan informasi yang didapat. 3. Das Verstehen. 5. Das Verstehen. 5. Das Verstehen yaitu bisa mengerti dan memahami keaslian gejala-gejala agama. 6. Fenomenologi agama tidak berarti berdiri sendiri atau fenomenologi tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan pendekatan lain. Dimaksudkan bisa mengadakan koreksi terhadap hasil penelitiannya dengan bantuan filologi dan ilmu purbakala. 7. Memberikan kesaksian hasil penelitiannya. Kerja fenomenologi agama sendiri dimulai dengan melakukan pengamatan sosial. Kemudian data-data sosiologis itu digabungkannya dengan ide-ide keagamaan. Dengan begitu, fenomenologi agama hendak menemukan logika intern dari agama sebagai fenomena universal di dunia ini. Atau dengan kata lain, fenomenologi agama berusaha mencari hakikat atau esensi dari apa yang ada di balik segala macam bentuk manifestasi agama dalam kehidupan manusia di muka bumi. Ada perbedaan antara pendekatan fenomenologis dengan pendekatan historis. Pendekatan historis menekankan pada apa yang sebenarnya terjadi, sedangkan pendekatan fenomenologis menekankan pada apa yang dianggap subjek telah terjadi, meskipun bukti empirisnya tidak ditemukan. Misalnya, beberapa cerita maulid yang ditulis kaum muslim mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau sudah dalam keadaan dikhitan dan bercelak mata. Dan waktu kelahirannya itu dihadiri oleh Maryam, ibu Isa, dan Aisyah, istri Fir'aun, serta para bidadari. Pendekatan historis akan cenderung menolak riwayat semacam ini karena sulit dibuktikan. Tetapi pendekatan fenomenologis menerimanya sebagai suatu fenomena keagamaan kaum muslim yang menunjukkan pengagungan mereka terhadap Nabi. Selain itu, pendekatan historis lebih menekankan hubungan sebab akibat dalam kerangka kesinambungan dan perubahan. Sedangkan pendekatan fenomenologis lebih melihat pada kesamaan struktur di antara fenomena keagamaan tanpa harus melihat hubungan keterpengaruhan. Maka argumen dasar fenomenolog adalah bahwa pengalaman keagamaan bersifat universal dan keserupaan antara fenomena keagamaan tidak harus diartikan yang satu terpengaruh yang lain. Pendekatan fenomenologis nampaknya menjadi jalan tengah antara pendekatan positivistik dan pendekatan teologis yang bersifat dogmatis. Ia juga merupakan upaya mencari jalan keluar agar tidak terperangkap dalam kesalahan para orientalis terdahulu yang seringkali dipengaruhi oleh pandangan keagamaan mereka, yaitu Kristen dan Yahudi, atau kepentingan politik kolonial. Dengan melihat fenomena sebagaimana adanya, yakni bagaimana fenomena itu menampakkan dirinya sendiri kepada si peneliti, maka diharapkan tidak akan ada lagi penilaian a priori yang seringkali salah kaprah. Fenomenologi yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl memang punya perhatian khusus pada kesadaran manusia, dan dalam kajian agama, kesadaran merupakan fokus dari pengalaman keagamaan. Mungkin karena inilah maka dalam kajian keislaman atau kajian yang lain, pendekatan fenomenologis banyak dikembangkan oleh para sarjana yang mendalami tasawuf. Seorang orientalis asal Prancis bernama Hendrik Corbin, lahir tahun 1903 sampai 1978, merupakan tokoh yang mula-mula menggunakan pendekatan fenomenologis dalam kajian Islam. Dia menulis tentang Ibnu Arabi. Corbin kemudian melanjutkan bahwa tujuan dari studi tentang Ibnu Arabi bukanlah untuk membentangkan sejarah pemikiran
dengan cara melacak asal-usul dan mendaftar pengaruh-pengaruh. Karena pendekatan semacam itu akan mengerdilkan tokoh yang tengah dikaji. Tokoh-tokoh semisal Ibnu Arabi, Suhrawardi, Mulla Sadrah, dan sebagainya, kata Corbin, mengatakan bahwa ide tertentu yang mereka tulis tidak akan ditemukan dimanapun karena ia adalah temuan mereka sendiri melalui pengalaman pribadi. It is their discovery of their personal experience. Nah, jadi dalam kuliah ini kita bisa melihat bahwa fenomenologi agama itu dipakai juga di dalam penelitian ilmiah atau metode risetnya. Bentuknya itu fenomenologi agama, sehingga fenomenologi agama ini merupakan jembatan antara positivistik dan teologi. Nah, positivistik itu artinya ilmu-ilmu yang sifatnya empiris, ya, yang terlihat terbukti. Nah, lalu didukung juga ilmu sejarah. Nah, itu ya. Sedangkan teologinya adalah normatif. Sehingga jadi tengah-tengah antara dua ini adalah fenomenologi. Jadi fenomenologi agama itu sifatnya tadi sebagaimana pernah Bapak katakan, metodenya itu dengan epose, bracketing, division. Nah, pertama ada reduksi, epose, division, dan Verstehen, ya, ditambah 4 ada 4. Nah, itu mengkaji fenomena agama itu mengkaji fenomena agama itu bukan dalam arti bisa diriset secara bukti, tapi pengalaman keagamaan yang diwujudkan dengan pengakuan. Nah, di sini maka orang-orang yang tidak mengerti tentang pendekatan fenomenologi seolah-olah pendekatan agama itu tidak dipakai. Nah, makanya karena karakternya itu beda dengan ilmu positivistik, nah, termasuk empirik dan teologi. Ya, demikian aja. Mudah-mudahan penekanan pada mata kuliah fenomenologi tentang metodologi pendekatan yang dipakai oleh ilmu fenomenologi agama bisa dipahami, ya, semua. Sekian sebagai kata akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.